Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Koji. Saat ini saya ingin membicarakan tentang rasa takut. Ada dua hal tentang rasa takut yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, orang takut tidak pernah mendapatkan apa-apa. Jika teman-teman selalu merasa takut, maka teman-teman tidak akan pernah melangkah. Jika kita takut untuk berinvestasi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari investasi. Jika kita takut untuk bertualang, maka kita tidak akan pernah meninggalkan rumah. Jika kita takut untuk melakukan apapun, maka kita memang tidak akan pernah melakukan apa-apa. Itu sebabnya orang yang takut tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Yang kedua, pengambilan keputusan yang didasarkan atas rasa takut biasanya tidak selalu tepat. Mengapa? Sebab pengambilan keputusan yang didasarkan oleh rasa takut biasanya bersifat preventif dan bukan progresif. Kita mungkin mengantisipasi apa yang kita takutkan, tetapi jelas kita tidak akan pernah melangkah maju ke depan. Karena kita hanya bersifat bertahan dan bukan bersifat bergerak maju ke depan. Itu sebabnya pengambilan keputusan yang didasarkan oleh rasa takut biasanya memang tidak selalu tepat. Tetapi teman-teman, bukan berarti bahwa kita harus nekat di dalam mengambil keputusan atau kita harus nekat di dalam melakukan apapun di dalam hidup kita. Enggak begitu. Tuhan izinkan kita memiliki rasa takut agar kita juga memiliki rem di dalam melakukan apapun. Jangan sampai kita nekat di dalam melakukan apapun atau di dalam mengambil keputusan. Ada beda antara berani dengan nekat. Orang berani adalah orang yang memahami rasa takutnya, menerima rasa takutnya, namun memutuskan untuk bertindak melampaui rasa takut. Sedangkan orang nekat adalah orang yang mengabaikan rasa takut, bahkan mungkin tidak punya rasa takut sehingga kemudian bertindak secara serampangan. Dan biasanya orang yang akan mengalami kerugian besar adalah orang yang nekat. Nah teman-teman, rasa takut itu sesuatu yang baik. Rasa takut mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Misalnya, kita takut terbakar. Itu bagus. Sehingga kemudian teman-teman ketika kita melihat api, kita tidak langsung melompat ke dalam api. Teman-teman, rasa takut itu bagus. Namun, jika rasa takut itu menguasai kita, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, dan kita akan selalu keliru di dalam mengambil keputusan. Teman-teman, berbicara mengenai keputusan, ada banyak hal sebetulnya yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang sebetulnya tidak beralasan. Misalnya begini, dulu saya sering ditanya, Kojim, usia berapa sih tepat supaya usia berapa sih perbedaan pasangan yang tepat? Maksudnya begini, bedanya berapa nih antara saya si laki-laki dengan si perempuan? Dulu saya selalu menjawab, ya idealnya sih bedanya maksimal 4 tahun ke atas atau 4 tahun ke bawah. Maksudnya bedanya 4 tahun si laki-laki bisa lebih tua atau si laki-laki bisa lebih muda. It's okay. Tetapi teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu, saya mendapati bahwa ternyata nggak selalu begitu. Ya, ternyata nggak selalu begitu. Ada banyak orang yang beda usianya sangat jauh, 11 tahun sampai 15 tahun, dan mereka oke-oke aja. Mereka fine-fine aja. Mereka menjalani hidup rumah tangga yang bahagia. Pertanyaan mengenai berapa usia ideal, berapa perbedaan usia yang ideal, itu adalah sebuah pertanyaan yang didasari mungkin oleh rasa takut, takut memilih pasangan. Sehingga kemudian kita menjadikan perbedaan usia sebagai patokan. Padahal sebetulnya teman-teman, di dalam memilih pasangan, di dalam membangun hubungan, usia bukan satu-satunya faktor. Itu sebabnya teman-teman, saya mengatakan bahwa orang yang mengambil keputusan didasarkan atas rasa takut biasanya memang jarang mengambil keputusan yang tepat. Ada banyak hal teman-teman, di usia saya sekarang ini ada banyak hal yang kemudian ketika saya melihat ke belakang, hal-hal yang dulu saya takutkan, ternyata tidak terjadi seperti yang saya pikirkan. Life goes on, oke-oke aja tuh. Jadi saya kemudian berpikir, kalau saya ada kesempatan kedua, mungkin saya akan lebih berani mengambil resiko. Mungkin saya akan lebih berani mencoba. Nothing tulus. Bukan nekat-nekatan, bukan serampangan, berpikir, menimbang segala sesuatu. Tetapi ketika tiba saatnya bagi kita untuk mengambil risiko, why not? Orang yang takut tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, dan pengambilan keputusan yang didasarkan atas rasa takut biasanya tidak selalu tepat. Teman-teman, jangan takut. Beranilah mencoba, beranilah melangkah. Ini Kojim. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, dan kalau Anda mendapati bahwa konten ini bermanfaat bagi Anda,
like, subscribe, dan jangan lupa untuk membagikan kepada orang lain. Saya senang bisa melayani Anda.